A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan semoga Anda semua selalu sehat walafiat ya. Anda doakan ya, Anda semua dan orang tua Anda, keluarga kita semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang cukup dan kemudian juga diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nah semuanya, teman-teman sekalian, para penonton YouTube Desa Putra Berkarya. Channel ini merupakan channel pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena ini juga menyangkut untuk kepentingan kita bersama untuk pendidikan di Indonesia. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang satu pokok bahasan yang baru, yang mana ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Yang mana sebelumnya itu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini video ini dan video berikutnya akan membahas lebih lanjut tentang perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu kemarin berakhir yaitu pada bagian penyebaran tumbuhan. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, jadi ada tumbuhan sudah kita bahas dan akan kita bahas lagi tentang perkembangbiakan hewan. Baik, tujuan pembelajaran dari perkembangbiakan hewan ini adalah yang pertama nanti Anda bisa mengetahui apa-apa saja perkembangbiakan hewan secara aseksual. Yang kedua, Anda juga bisa mengetahui tentang perkembangbiakan hewan secara seksual. Ya, apa itu aseksual, apa itu seksual? Nah, nanti kita bahas bersama. Baik, jadi pada video ini cukup 2 tujuan pembelajaran saja dengan materi yang cukup singkat dan insya Allah mudah dimengerti dengan gambar-gambar dan juga poin-poin penting pada materi esensial yang sudah Bapak sajikan. Nah, baik, untuk tidak berlama-lama kita masuk ke poinnya ya. Nah, baik, perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan juga terjadi baik secara aseksual maupun secara seksual. Nah, hewan tingkat rendah dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Ya, mengapa disebut hewan tingkat rendah? Yang pertama, selnya dia tidak punya banyak sel. Ya, bisa jadi dia hanya punya sel satu, ya, atau mungkin secara hewan yang tidak bertulang belakang. Itu dikatakan hewan tingkat rendah. Sementara untuk hewan tingkat tinggi, ya, itu hanya bereproduksi secara seksual saja. Jadi bedanya itu ya, beda hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi. Kalau hewan tingkat rendah itu bisa dua, bisa seksual, bisa aseksual. Kalau hewan tingkat tinggi itu secara seksual saja. Itu ya, secara konsep awal sudah bisa dipahami nak ya. Oke, kita masuk yang A ya, atau yang pertama perkembangbiakan aseksual. Ya. Namanya saja aseksual. A itu dalam bahasa biologi itu artinya tidak ya. Seksual artinya perkembangbiakan pertemuan dua organ kelamin. Nah, kita lihat perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau invertebrata atau avertebrata, sama aja ya. Ada sebagian buku yang mengatakan avertebrata dan sebagian buku juga mengatakan invertebrata. Itu sama, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, lanjut, reproduksi aseksual ini artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Contohnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Nah, jadi induk ya, induk ini bisa membelah diri kah dia, bisa apakah nanti dia bisa menggandakan dirinya ya atau bertunas. Jadi individu baru itu muncul dari induknya sendiri. Jadi dari dia sendiri gitu ya. Ya, jadi nanti kita lihat gambarnya. Dan beberapa karena pengaruh lingkungan yang ekstrim, artinya secara suhu itu suhunya terlalu dingin atau terlalu panas sehingga memungkinkan ya ini ya hewan-hewan tertentu melakukan reproduksi aseksual ya karena siklus hidupnya ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana masing-masing individu itu melakukan siklus hidup yang itu memang sungguh unik ya, luar biasa juga ya ciptaan Allah yang satu ini. Baik, kemudian sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induk. Artinya sama ya.
100% mirip dengan induk ya, sifatnya sama secara genetikanya ya, secara faktor-faktor fisiologisnya sama dengan induknya. Oleh karena itu terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Nah, kemudian reproduksi aseksual pada hewan ada 5 jenis ya. Inilah yang akan kita bahas nanti. Yang pertama pembelahan biner, yang kedua pembelahan ganda, yang ketiga pembentukan tunas atau istilahnya budding. Kemudian yang keempat ada regenerasi, dan yang kelima adalah parthenogenesis. Ya. Jadi inilah pembagian dari reproduksi aseksual pada hewan. Yang ini kita akan lihat satu persatu ya, dari 5 macam reproduksi hewan tadi. Oke, kita akan melihat satu persatu. Kita mulai dari pembelahan biner. Baik. Pembelahan biner, apa ya pembelahan biner? Ya. Secara katanya bi itu artinya 2. Ayo kita lihat lanjut ya. Pembelahan ini terjadi pada makhluk hidup uniseluler atau bersel satu. Uni itu artinya satu, seluler itu sel. Ya, uniseluler artinya bersel satu, yaitu dari golongan Monera dan Protista. Nah, pada materi kelas 7 yang lalu Anda sudah belajar ya 5 kingdom ya. Ya, ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Animalia, dan ada Plantae. Nah, untuk pembelahan biner itu terjadi pada 2 kingdom, yaitu kingdom Monera dan kingdom Protista. Ingat ya, ada Monera dan Protista itu untuk pembelahan biner. Nah, pada pembelahan biner ini dari satu individu membelah secara langsung menjadi 2 sel anak. Ini biner, bi itu artinya 2 ya. Jadi kata kuncinya di sini ada pada kata-katanya itu. Biner artinya 1 menjadi 2. Ya. Pembelahan biner terdiri atas 5 jenis. Nah, jadi kita bagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu pembelahan ortodoks 1, yang kedua melintang, yang ketiga membujur, yang keempat miring, yang kelima strobilasi. Ingat ada 5 jenis pembelahan biner ini ya, macam-macamnya begitu ya. Nah, kemudian pembelahan biner ini secara ortodoks atau yang secara umum, itu bahasa artinya ya, ortodoks itu artinya umum, terjadi pada amoeba dan mikroorganisme dari golongan Rhizopoda. Jadi pada amoeba, hewan berkaki semu, dan juga pada golongan Rhizopoda. Nanti kita lihat gambar-gambarnya. Nah, pembelahan biner secara melintang terjadi pada Paramecium. Ya, Paramecium ini tahu ya, hewan sandal, bentuknya persis seperti sandal jepit. Kalau Anda nanti gambarnya juga ada, lihat gambar di sebelah, itu gambar dari Paramecium atau yang dikenal dengan hewan yang mirip sandal, ya telapak kaki itu begitulah Paramecium dengan bulu-bulu getar di sekelilingnya. Kemudian pembelahan dengan tipe membujur contohnya pada Euglena atau hewan berbulu cambuk. Euglena. Nah, tipe pembelahan miring terjadi pada Dinoflagellata. Ya. Dinoflagellata. Sedangkan pembelahan biner tipe strobilasi menghasilkan individu baru dari bagian tubuh induk yang lepas. Ya, contohnya pada cacing pita atau Taenia spesies, Taenia sp. Nah, jadi pada cacing pita itu bisa terjadi pembelahan biner, yaitu tipenya strobilasi ya. Pada cacing pita berbahaya sekali ya, cacing pita pada babi yang itu memang diharamkan untuk umat Islam ya. Jadi segala makanan-makanan yang sifatnya haram ya, tidak boleh kita makan ya, pasti kita haram hukumnya. Nah, ini ya, karena ada kandungan cacing pita di dalamnya atau Taenia sp dalam bahasa biologi. Kemudian silakan dilihat gambar-gambar sebelah. Yang pertama ada amoeba, kemudian ada Paramecium, ada Euglena, ada Dinoflagellata, dan ada cacing pita. Nah, baik, yang kedua adalah kita masuk yang kedua ya. Yang pertama tadi sudah pembelahan biner, yang kedua adalah pembelahan ganda. Pembelahan ganda. Oke, apa itu pembelahan ganda? Kita lihat lagi. Ya. Pembelahan ganda yaitu pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Ya, lebih dari 2 individu, bisa pokoknya lebih dari 2 ya. Ya, contohnya hewan yang dapat melakukan individu pembelahan ganda ini adalah Plasmodium ya. Plasmodium bagaimana bentuknya? Ya, silakan Plasmodium ini ya, bagaimana
morfologinya atau bentuk tubuhnya yang bisa membelah secara pembelahan ganda. Oke. Baik. Yang pertama tadi pembelahan biner, yang kedua pembelahan ganda. Nah, sekarang yang ketiga adalah pertunasan atau budding ya. Tulisannya budding ya, pertunasan. Yaitu pemisahan individu baru dari tubuh induk. Pemisahan individu baru dari tubuh induk. Pemisah ya. Kita lihat gambarnya. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Ya, tonjolan pada bagian tubuh induk. Kemudian pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil ya. Sesil itu artinya menempel di dasar perairan. Sesil ya. Sesil atau menempel di dasar perairan. Contohnya pada porifera ya, pada hidra dan terumbu karang. Jadi itu ya contoh-contoh hewan-hewan yang pertunasan atau secara budding ya. Pak ulangi, ada porifera, ada hidra dan ada terumbu karang ya. Baik, itu dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, Anda sekalian, kita masuk lagi yang keempat ya. Yang keempat kita lihat ada namanya fragmentasi ya. Fragmentasi, namanya fragmen itu bagian-bagian ya, atau potongan-potongan ya, terbentuk potongan-potongan dari satu individu. Kita lihat lebih lanjut ya. Nah, fragmentasi ya, individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus ya, baik sengaja atau tidak. Nah, setiap bagian tubuh dan berkembang membentuk bagian yang belum ada ya, sehingga menjadi individu baru yang utuh. Contohnya hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing tanah ya. Cacing tanah itu bisa melakukan fragmentasi ya, tubuhnya terbagi-bagi dan juga itu bisa hidup ya. Kemudian ada bintang laut ya. Bintang laut tuh tahu ya, yang sudah sering kita lihat ya. Bintang laut dan planaria ya. Ini sebangsa cacing ya, planaria. Fragmentasi bukan merupakan cara reproduksi yang utama ya. Karena pada kondisi normal planaria bereproduksi secara seksual ya. Khusus untuk planaria juga bisa secara seksual. Nah, jadi planaria itu bereproduksi secara fragmentasi dengan berbagai pembelahan. Ya, silakan dilihat bagaimana bentuk pembelahan dari fragmentasi dari cacing planaria ini. Itu dari potongan kepala bisa tumbuh menjadi ekor, potongan ekor bisa tumbuh menjadi kepala, potongan yang tengah-tengah bisa membentuk kepala dan ekor. Jadi begitulah, Masya Allah ya, luar biasa sekali ciptaan Allah ini. Meskipun dia sangat kecil tapi pembelahannya bisa secara fragmentasi. Jadi dibelah dua, bisa dibelah tiga, juga bisa masih hidup lagi. Begitu ya, baik itu terputus maupun disengaja atau tidak sengaja. Baik, yang kelima atau yang terakhir adalah apa ya? Nah, yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis ya. Parthenogenesis ini kita lihat ya kan. Nah, individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Kok bisa? Ya, telur yang tidak dibuahi ya. Hewan yang mengalami parthenogenesis adalah serangga, misalnya lebah madu dan laron ya. Lebah madu dan laron. Jadi ini cara reproduksi hewan yang unik pula ya, parthenogenesis, yaitu telur yang tidak dibuahi, tapi dia bisa juga ya. Kita lihat parthenogenesis pada laron ya, pada gambar itu bermula dari apa ya? Dari lihat gambar sebelah itu ada ratu ya, yang bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi nimfa. Nimfa itu semut kecil ya, laron kecil ya, lebah kecil, kemudian juga besar menjadi pekerja, kemudian juga sebagai prajurit, dan juga dia bisa tumbuh besar sehingga dia bisa fertil ya, subur. Kemudian dia juga akan menjadi laron besar dan sayapnya lepas ya, menjadi laron yang tanpa sayap. Kemudian dia menjadi raja dan atau ratu, begitu ya. Jadi begitu teruslah raja dan ratu, ratu bertelur lagi menjadi nimfa lagi. Jadi telur itu berasal dari laron ratu ya, bukan raja ya. Raja tidak bisa bertelur, yang bertelur itulah ratu. Jadi begitulah, luar biasa sekali, Masya Allah ciptaan Allah ini ya. Ada macam-macam ya tadi, perkembangbiakan secara aseksual ini ya. Dari awal tadi sampai sekarang ada 5 macam
Mudah-mudahan ada petunasan, ada budding ya, ada pembelahan ganda ya, ada biner, ada fragmentasi, ada parthenogenesis. Itu semua adalah sudah ditemukan oleh para ahli ya, para ahli pakar-pakar hewan ya, animalia yang sudah terkenal, dan sekarang ini kita tinggal mempelajari saja ya. Jadi Anda semuanya bersyukur ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menikmati pembelajaran yang bermakna ini, yang mana orang dulu itu dia harus meneliti dulu ya, ke lapangan dulu, riset dulu, resikonya luar biasa, bahkan nyawa mereka tantang ya resikonya untuk bisa melahirkan suatu teori, suatu konsep pada konsep IPA atau maupun biologi yang sedang kita bahas ini. Jadi kita bersyukur terus, alhamdulillah masih bisa menikmati pembelajaran secara mudah dan secara cepat, dan gambar yang sudah kita lihat tadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mudah sesuai dengan materi-materi esensial yang sudah kita dapatkan. Baik, demikian saja dulu untuk hari ini. Silakan bertanya jika Anda ingin bertanya di kolom komentar ya, dan juga berikan masukan-masukan untuk video pembelajaran terbaru berikutnya. Oke, terima kasih Anda semuanya sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.